Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik umat paroki Santo Yosef dari Stasi Santo Thomas Yegan dan seluruh umat semuanya yang berbahagia, salam sehat semangat selalu. Pada renungan hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang menguatkan hari-hari kita dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 29. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami mohon datanglah memberikan sabda penghiburan bila kami hidup terancam perang dan penderitaan. Semoga kami Kau beri pengharapan hidup pada Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa telah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas padas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas padas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Inilah Injil Tuhan kita, sabdamu sungguh mengagumkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan ini dalam rangkaian khotbah di bukit sangat menguatkan kita bahwa sebenarnya apa yang berkenan di hadapannya bukan banyaknya kata, bukan banyaknya tindakan-tindakan yang dilakukan, tetapi adalah ketaatan iman. Ketaatan iman adalah bagaimana mendengarkan suara Yesus dan melaksanakannya dalam hidup harian. Dan itu tidak mudah, karena dengan ketaatan iman itu kita dituntun untuk memiliki dasar yang kuat dalam hidup ini, yakni sabda Tuhan Yesus sendiri. Sehingga ketika banyak tantangan dan kesulitan melanda, kita tetap kuat, bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi karena sabda Tuhan Yesus itu. Dan dengan demikian kita beroleh keselamatan baik saat di dunia maupun setelah nanti kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, terutama dalam situasi pandemi yang tidak mudah ini, marilah sabda Tuhan ini menjadi kekuatan kita untuk membangun rumah di atas wadas. Artinya mendasarkan seluruh diri kita, hidup kita pada sabda Tuhan. Dan memang itu yang tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan sabda itu dengan penuh kuasa kalau kita terarah kepadanya dan terus menerus memohon dan juga lalu mencoba mengikuti dan melaksanakan sabda-sabdanya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Saya yakin kita semua akan dituntun menuju kepada kebijaksanaan. Ketaatan iman inilah yang diperlukan
pada saat-saat ini. Mungkin kita masih ingin sana-sini, keinginan kita untuk mendapatkan banyak hal di tengah-tengah hidup ini, termasuk keinginan untuk mendapatkan secara mudah pelayanan kerohanian. Marilah kita pasrahkan kepada Tuhan, karena pada saat-saat seperti ini kita dituntun untuk benar-benar mendengarkan suaranya dan melaksanakan sabdanya, yang meski mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudariku, kita mohon berkat Tuhan, semoga dari hari ke hari kita diberikan ketaatan iman itu, dari sejak kita berjalan hingga akhirnya nanti kita tidak bisa berjalan lagi, dan kita tidak lagi hidup di dunia ini karena tugas perutusan kita dinyatakan telah cukup oleh Allah. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hatiku, hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap memiliki ketaatan iman karena kehendak Allah, dan melaksanakan sabda-sabdanya dengan tekun dan penuh sukacita serta tulus hati, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.